DPD Real Estate Indonesia REI Papua Barat dan Pemkab Manokwari melakukan bedah rumah dalam rangka HUT Kota Manokwari ke-124 tahun. Wamendagri menyebutkan 3 DOB di Papua siap diresmikan pada bulan November. Papua Barat Daya menunggu pengesahan DPR RI. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 24 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, upaya pemberantasan narkoba terus dilakukan Direktorat Narkoba Polda Papua Barat dengan mengajak semua pihak ikut bersama-sama dalam memberantas obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Demikian disampaikan Direktorat Narkoba Polda Papua Barat Kombes Pol Agustinus Fernando Napitupulu menyebutkan, tentu mereka harus bergandengan tangan bersama, tidak bisa Polri berdiri sendiri dalam pemberantasan narkoba di wilayah Papua Barat. Harus ada kerjasama semua komponen masyarakat, instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional BNN dan juga Bea Cukai. Agustinus menambahkan tidak hanya itu, yang terpenting saat ini pemerintah yang ada di setiap daerah wajib mendukung upaya-upaya yang telah dikerjakan anggota bersama pihak terkait. Visi misi saya tentunya harus kita berpegangan tangan semua, ya. Tidak bisa hanya Polri berdiri sendiri untuk dalam memberantas ini, ya. Jadi tentunya harus kita bekerja sama dengan semua komponen masyarakat. Seperti selama ini saya sering jalan bersama dengan BNN, ya. Kemudian juga dari instansi-instansi lain seperti Bea Cukai, Kemenkumham, ya, gitu. Dan saya berharap terlebih dari pemerintah daerah sendiri. Sementara itu, Direktorat Narkoba Polda Papua Barat mencatat angka kasus narkoba di tahun ini naik begitu signifikan, mulai dari Polda maupun Polres jajaran. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat akan serius menangani persoalan pendidikan khususnya di Papua Barat yang mengacu pada data yang disampaikan salah satu dosen Universitas Papua bahwa ada ribuan anak Papua yang tidak bersekolah. Hal ini mendapat tanggapan serius dari pihak pemerintah Provinsi Papua Barat. Tingginya tingkat anak-anak di wilayah Papua Barat yang tidak bersekolah, hal ini mendapat tanggapan serius dari pihak pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera mengambil langkah yang tepat. Tak hanya masalah anak-anak asli Papua yang tidak bersekolah, sarana pendidikan juga masih jauh dari kata layak. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya sudah rusak, tidak memiliki sarana pendukung yang baik, menjadi tantangan Pemprov untuk segera melakukan perbaikan. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau menyampaikan agar segera melakukan rapat bersama Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat untuk membahas permasalahan, khususnya pendidikan di wilayah Papua Barat, untuk segera mengatasi permasalahan pendidikan dengan tepat. Menurut Gubernur, data dari dosen penelitian sebanyak 4.000 lebih anak-anak orang asli Papua putus sekolah. Namun, kata Paulus, hal itu sangat tidak wajar. Tentu menjadi pertanyaan kenapa sampai bisa putus sekolah. Apakah kurang mampu atau ada faktor lain? Lalu kita mendapat informasi yang luar biasa dari Dr. Agus yang menghadapi pendidikan beberapa di Papua, ya, bahwa dalam penelitian yang pertama itu ada diindikasikan 4.000 lebih anak-anak orang asli Papua itu sekolah. Itu menurut saya tidak wajar. Itu pertanyaan pertama, kenapa mereka putus sekolah? Karena mereka memang anak-anak pribadi yang tidak mampu, tidak bisa, atau karena ada faktor lain. PJ Gubernur menambahkan masalah pendidikan di Papua Barat ini akan dibahas pada rapat kerja Bupati dan Wali Kota pada tahun 2023 agar anak-anak bisa dididik dan dibina kembali lagi masuk sekolah. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyiapkan pola khusus
yang akan menyiapkan mereka ke depan sebagai sumber daya manusia Papua Barat di waktu-waktu yang akan datang. Apa kebijakan provinsi, kabupaten, kota ke depan di 2023 untuk melihat agar kita bisa dididik kembali lagi ke sekolah ataupun sekolah apa yang kita harus lakukan dalam rangka menyiapkan mereka sebagai sumber daya manusia Papua Barat di waktu yang datang. Kita tahu itu untuk sekolah, maka bisa dibayangkan ke depan pembangunan yang akan dilakukan di Papua Barat. Ini tidak akan tempat. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, setelah penetapan 3 daerah otonom baru di Papua pada 25 Juli, akhir Oktober Kementerian Dalam Negeri akan segera melantik penjabat gubernur dan peresmian Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara Provinsi Papua Barat Daya yang sudah masuk dalam rapat paripurna, Kementerian Dalam Negeri akan meninjau lokasi kota dan Kabupaten Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam kunjungan kerjanya di Sorong, Papua Barat untuk menghadiri rapat kerja wilayah Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Setanah Papua, mengatakan untuk pelantikan penjabat dan peresmian 3 provinsi yang baru direncanakan berlangsung akhir Oktober ataupun awal November. Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan selain dana hibah dari kabupaten kota, saat ini Kementerian Dalam Negeri sudah mengajukan penganggaran untuk 3 daerah otonomi baru kepada pemerintah pusat senilai 150 miliar rupiah yang bisa digunakan untuk belanja daerah di sisa akhir tahun 2022. Makanya kita akan cek infrastruktur yang tersedia karena di situ harus ada kantor gubernur sementara dan 22 organisasi perangkat daerah yang harus ada. Karena kalau provinsinya jalan, PJ-nya sudah dilantik, kemudian peresmian dilakukan, berarti harus ada kantor gubernurnya, kemudian harus ada rumah dinas PJ gubernurnya, kemudian sekda dan perangkat-perangkat yang lain. Jadi tim kita dari ODA itu akan turun di depan untuk menutup semua fasilitas pendukung kalau proses ini jalan sampai misalkan sehingga mereka Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah maupun Papua Barat Daya itu bisa untuk melaksanakan Wamendagri menambahkan jika proses Provinsi Papua Barat Daya akan terjadi tentunya harus dipersiapkan dana hibah dari provinsi. Tentunya adanya dukungan dana hibah dari Bupati Sesorong Raya di 5 kabupaten dan 1 kota. Pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya sudah masuk dalam paripurna tingkat 2 yang tinggal menunggu pengesahan DPR RI. Sehingga direncanakan dalam waktu dekat Kementerian Dalam Negeri akan meninjau kota dan Kabupaten Sorong sebagai lokasi ibu kota nantinya. Kalau 3 pemekaran itu kita sudah ajukan, kan kita juga dapat dana hibah dari para bupati-bupati, baik di Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah itu kan dapat alokasi anggaran hibah. Tadi juga Pak Gubernur Papua Barat sudah sampaikan bahwa kalau proses pemekaran Papua Barat Daya terjadi, sudah siapkan dana hibah dari provinsi. Nanti kita juga akan minta bahwa komitmen dari para bupati, wali kota yang ada di Papua Barat ini untuk hibahkan dana ke provinsi yang baru, karena proses penganggaran itu kan butuh dukungan dari berbagai pihak, para bupati dan wali kota yang terdapat provinsi Papua Barat Daya. Ini kan ada kurang lebih sekitar 5 kabupaten dan 1 kota. Nah, kalau komitmen siapa kan alokasi anggaran hibah ke provinsi berarti 6 miliar ditambah dengan provinsi. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, terkait kedatangan Menteri Pertanian ke Papua Barat, OPD teknis yang berkait dengan kunjungan kerja dapat berperan aktif dalam menyukseskan kedatangan Menteri Pertanian ke Papua Barat. Sesuai jadwal yang sudah beredar, Senin 24 Oktober, Menteri Pertanian akan melaksanakan kunjungan kerja ke ibu kota Provinsi Papua Barat. Namun jadwal tersebut berubah, tepatnya Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Menteri Pertanian akan datang mengunjungi Kabupaten Manokwari. Asisten 2 Sekda Papua Barat Melkias Werinusa dalam arahannya pada apel gabungan pada Senin 24 Oktober 2022 mengatakan,
Selasa 25 Oktober, Menteri Pertanian akan melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat dengan agenda yang dilaksanakan yaitu penanaman padi sawah di Kampung Desai, Distrik Pravi. Dilanjutkan rapat koordinasi Menteri Pertanian dengan Bupati Wali Kota setanah Papua. Diharapkan instansi yang berkaitan dengan pertanian agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kunjungan menteri tersebut. Menteri Pertanian akan mengadakan kunjungan kerja di Manokwari, Provinsi Papua Barat mulai hari Selasa. Pada hari Selasa, tanggal 25 dengan beberapa agenda. Seperti berikut: 1. Penanaman tanam padi sawah pada hari Selasa 25 Oktober 2022 jam 10 sampai jam 1 siang di Kampung Desai, Distrik Pravi, Kabupaten Manokwari. Dengan demikian undangan yang untuk 24 itu diralat ke tanggal 25 bagi pimpinan OPD yang mendapatkan undangan. Lalu yang kedua, rapat koordinasi Menteri Pertanian dengan Bupati Wali Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat pada hari Selasa 25 Oktober 2022 jam 3 sampai jam 5 sore di Astro New Hotel Oi Manokwari. Hal lain yang berkaitan dengan pertanian terkait dengan perencanaan pembukaan lahan di areal Susweni, setiap OPD yang sudah mendapatkan kapling tersebut segera melakukan pembersihan pembuatan bedeng dan penanaman bibit sayuran. Gubernur Papua Barat sudah dapat dimulai disesuaikan nomor blok atau nomor patok undian. Artinya pimpinan OPD yang sudah mendapat kapling, nomor lewat nomor undian itu sudah bisa memulai melakukan kegiatan penanaman di sana. Kegiatan dimulai dengan pembersihan lahan, kemudian pembuatan bedengan, kemudian aji. Tadi saya tanya aji bahasa apa? Ini jangan sampai bahasa metus lagi. Pokoknya kalau di sektor pertanian mereka bilang pematokan, jadi patok. Diharapkan dengan kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia ke Papua Barat, program-program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan dapat dikucurkan ke Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, melepas kontingen Pesparani Papua Barat mengikuti ajang Pesparani kedua di Nusa Tenggara Timur, penjabat Gubernur Papua Barat berpesan perwakilan Provinsi Papua Barat harus menjaga nama baik dan nama daerah. Bertempat di ruang multimedia lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat, kontingen Pesparani Papua Barat dilepas secara resmi oleh penjabat Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Niko Tike, staf ahli Gubernur Papua Barat. Acara pelepasan diawali dengan ibadah misa pengutusan kontingen Papua Barat pada ajang Pesparani Nasional. Ibadah singkat dipimpin oleh Pastor Hilarion dengan pembacaan firman dari Kitab Lukas yang mengatakan momen kegiatan Pesparani sebagai momen untuk kita mewartakan sabda Tuhan dalam setiap tugas yang diberikan kepada kita. Pesan Yesus kepada para murid ini juga menjadi pesan bagi kita. Perutusan Yesus kepada para murid ini juga menjadi perutusan bagi kita. Bahwa sabda Tuhan ini menjadi landasan bagi kita untuk kita mewartakan sabda Tuhan itu dalam setiap tugas yang diberikan kepada kita. Dalam arahannya mengatakan tanggal 24 hingga tanggal 27 Oktober 2022, semua tim Pesparani Papua Barat akan berangkat menuju ke Nusa Tenggara Timur. Saat ini masih terkendala anggaran sehingga diharapkan dukungan dari pemerintah pusat Papua Barat. Kemudian hari ini total berangkat sudah sekitar 10 orang sudah berangkat, dan besok tanggal 25 itu kontingen seluruh kontingennya akan berangkat ya, tanggal 25. Sementara Bapak Gubernur atau Bapak Sekda atau bahkan Bapak staf ahli akan kita atur tersendiri untuk kalau memang berkenan hadir di pembukaan atau penutupan. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Gubernur Papua Barat Niko Untung Tike berpesan agar kontingen Pesparani Papua Barat dapat mengikuti kegiatan nasional dengan baik dan tetap menjaga nama baik Provinsi Papua Barat. Harapan Provinsi Papua Barat dalam hal ini
Bapak Gubernur dan semua pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Bagi seluruh peserta dan yang mendampingi peserta kontingen dapat betul-betul melaksanakan hal ini. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh provinsi lain di mata mereka, sehingga sebagai bahan perbincangan. Tetapi ikutilah kegiatan ini sebaik mungkin sesuai dengan arahan petinggi gereja. Kegiatan Pesparani kedua yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur akan berlangsung dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 31 Oktober dengan memperlombakan 12 mata lomba. Jumlah kontingen Papua Barat sebanyak 189 orang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dalam rangka mendukung pelaksanaan ujian asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK tahun pelajaran 2022-2023 pada Madrasah Ibtidayah Ibnul Kahdul Wosi, Sabtu kemarin Pemda Manokwari menyerahkan bantuan 20 unit laptop. Bantuan 20 unit laptop yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari kepada Madrasah Ibtidayah Ibnu Khadul, Kampung Makassar, Kelurahan Wosi, dilakukan guna mendukung pelaksanaan ujian asesmen nasional berbasis komputer tahun pelajaran 2022-2023. Penyerahan bantuan laptop berlangsung Sabtu 22 Oktober kemarin di Madrasah Ibtidayah Ibnu Khaldul, yang diserahkan langsung oleh Bupati kepada pihak sekolah yang diterima oleh Kepala Sekolah. Mewakili Ketua Yayasan Haji Ami HB dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah membantu Madrasah Ibtidayah Ibnu Khadul laptop guna mendukung proses ujian berbasis komputer. Untuk menjumpai kami dan membawa oleh-oleh yang sangat berharga buat kami. Mengingat anak-anak kami besok hari Ahad atau hari Minggu dia harus ikuti ujian negara selama 2 hari sampai hari Senin berbasis komputer. Kami sangat bahagia karena Bapak Bupati tanggap dan langsung memerintahkan agar segera diadakan pengadaan laptop. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan dengan diterimanya bantuan 20 unit laptop dapat menjadi penunjang di Madrasah Ibtidayah dan juga Yayasan Al-Mustafa dan juga dapat menjadi pendukung pengembangan sumber daya manusia. Kabupaten Manokwari, saya mengucapkan selamat kepada Yayasan Al-Mustafa yang pada hari ini menerima bantuan berupa 20 unit laptop. Semoga nantinya bisa menjadi bahan penunjang kinerja yayasan dalam mengembangkan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat, terlebih khusus di Kampung Makassar ini. Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak Yayasan Al-Mustafa dan Madrasah Ibtidayah Ibnu Khaldul yang telah mendukung Pemda dalam pembangunan di bidang pendidikan, sebab menyiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari menjadi tanggung jawab bersama. Berdasarkan moto Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari, semua pihak mempunyai hak berkontribusi melakukan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, bulan bakti gotong royong yang dikemas untuk melakukan kegiatan secara gotong royong memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari. DPD Real Estate Indonesia atau REI Papua Barat mendukung pemerintah dengan melakukan bedah rumah warga masyarakat sebanyak 20 unit. Sama tenaga ahli. Bulan bakti gotong royong yang dicanangkan Pemda Manokwari sebagai bulan untuk melakukan berbagai kegiatan secara gotong royong sebagai kado ulang tahun bagi Kabupaten Manokwari oleh berbagai stakeholder, dilakukan juga kegiatan bedah rumah.
Bedah rumah dalam rangka HUT Kabupaten Manokwari dilakukan oleh DPD Real Estate Indonesia atau REI Papua Barat sebanyak 20 unit yang dilakukan pada Sabtu 22 Oktober di Kampung Bakaro, ditandai dengan peletakan batu pertama dan pengecatan dinding rumah yang dilakukan oleh Bupati Manokwari Hermus Indou. Kampung Bakaro sendiri mendapat bantuan bedah rumah sebanyak 8 unit, salah satunya rumah Pastori. Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari. Kita membangun Manokwari dalam semua aspek, termasuk penyediaan perumahan seperti ini. Tetapi untuk melaksanakan itu pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan sendiri. Pemerintah daerah mengajak seluruh pihak dengan prinsip gotong royong. Kita bekerja sama, kita berkolaborasi, kita bersinergi bersama. Bulan ini adalah waktu di mana seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah termasuk pihak swasta mencurahkan energinya, kekuatannya bersama-sama untuk berbakti kepada Manokwari dengan apa yang kita miliki. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari, kami sangat mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepada Bapak Julius dan kawan-kawan semuanya sebagai ketua dan pengurus REI Provinsi Papua Barat yang Tuhan menaruh hatinya di dalam hati mereka dan bisa mau bersama-sama membantu pemerintah daerah mengisi kekurangan pemerintah daerah untuk kita bersama-sama lihat masyarakat kita ini, karena memang pemerintah daerah. Bupati Manokwari dalam sambutannya juga mengajak warga Kampung Bakaro yang rumahnya dibedah oleh DPD REI Papua Barat agar ikut mendukung pengerjaannya sehingga dapat cepat selesai dan dapat diresmikan pada HUT Kabupaten Manokwari ke 124 tahun 8 November mendatang. Masyarakat yang ada di sini, ya, kami ingin berbuat yang lebih. REI ingin berbuat yang lebih, tapi sumber daya yang tersedia terbatas. Jadi yang 8 ini diterima dan kami berharap untuk dukung program ini di sini, bantu ya, kalaupun misalnya ada pengecatan kemudian ada yang mau pasang tehel, bantu ya, bantu karena ini bukan membangun untuk orang lain tapi membangun untuk kita sendiri yang pakai rumah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bakaro sebagai kampung wisata yang terpilih menjadi kampung dengan rumah terbanyak dalam program bedah rumah oleh DPD REI Papua Barat dengan tujuan wajah kampung strategis wisata harus diubah. Koordinasi juga dengan kepala kampung dan teman-teman. Bedah rumah yang dilakukan oleh DPD REI Provinsi Papua Barat dalam rangka HUT Kabupaten Manokwari ke 124 tahun yang dikemas dalam bulan bakti gotong royong berjumlah 20 unit yang tersebar di beberapa lokasi, salah satunya Kampung Bakaro sebanyak 8 unit. Ketua DPD REI Provinsi Papua Barat Julius Lois menyampaikan terpilihnya Kampung Bakaro dalam program bedah rumah karena Kampung Bakaro merupakan kampung wisata yang harus dibenahi, yang sebelumnya telah dilakukan survei jika 8 rumah yang dilakukan pembedahan tersebut belum pernah mendapat bantuan. Lokasi dulu ya, dan unit ya, kami tersebar di 20 unit, tersebar di beberapa tempat seperti di Vanindi, di Amban, dan di SP. Termasuk tambah lagi di Pantai Bakaro ini atau Kampung Bakaro, distrik Manokwari Timur, di mana di tempat ini kami pilih sebagai pencanangan karena juga sekaligus tempat wisata ya, dan juga ini kampung yang sudah lama, di mana kami bersama-sama tenaga ahli infrastruktur, Pak Maksima tahu, mensurvei dengan teman-teman para pengembang dari REI atau Real Estate Indonesia Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari. Ada 6 perusahaan pengembang perumahan di Manokwari ini bersama-sama membantu dengan kriteria kami pertama tentu belum pernah mendapatkan bantuan ya. Bedah rumah yang dilakukan DPD Papua Barat merupakan kolaborasi dari 6 perusahaan pengembang perumahan di Kabupaten Manokwari yang dilakukan berdasarkan hasil survei. Selain belum pernah mendapatkan bantuan, jelas Julius bahwa dilihat dari kondisi fisik rumah meliputi atap, dinding, ventilasi udara, lantai rumah.
Ya, untuk fisik rumahnya itu di mana kami lihat dari sisi atap dulu apakah ada yang bocor. Yang kedua adalah dinding rumah, dan yang ketiga adalah ventilasi udara. Seperti salah satu rumah kami lihat ada jendela tapi kosong, tidak ada kacanya, tidak ada jendelanya, itu bisa kita lihat. Dan yang terakhir itu lantainya itu kalau masih tanah itu juga kita clear lah ya. Dimana kesemua ini ada 8 unit rumah di Kampung Bakaro termasuk rumah pastori ya. Pengerjaan bedah rumah dilakukan dengan sistem rehab, dilakukan di beberapa lokasi berbeda, dipastikan selesai pengerjaannya dalam jangka waktu 2 minggu hingga 1 bulan. Dengan harapan masyarakat pun mendapat hunian yang layak. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Badan Pekerja Klasis GKI Bintuni periode 2022-2027 resmi dilantik Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Dalam hal ini dilakukan oleh anggota Badan Pekerja Sinode GKI Wilayah 12, Pendeta Rosaliwa Mafma pada Jumat kemarin. Prosesi pelantikan yang dirangkaikan dalam ibadah penutupan sidang klasis GKI Bintuni ke-13 pada Jumat kemarin diikuti antusias seluruh delegasi jemaat seklasis GKI Bintuni. Turut hadir menyaksikan proses pelantikan serta penutupan sidang tersebut pelaksana tugas Sekda Teluk Bintuni, Frans Nicholas Awak, serta para pejabat struktural BPK klasis GKI periode sebelumnya. Saat memberikan sambutan, PLT Sekda mengucapkan selamat dan sukses kepada para pejabat struktural Badan Pekerja Klasis GKI Bintuni periode 2022-2027 yang dilantik. PLT Sekda berharap dengan kepengurusan yang baru, misi pelayanan dan penginjilan di wilayah klasis GKI Bintuni semakin berkembang, khususnya peran serta klasis GKI Bintuni dalam mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini terus berjalan sebagaimana harapan bersama. Kepada Badan Pekerja Klasis GKI Bintuni terpilih untuk masa kepemimpinan tahun 2022-2027. Kami percaya Bapak Ibu saudara-saudari dipilih karena perhatian, pantauan, dan penilaian yang selektif, sehingga saudara-saudara menjadi wakil umat yang akan membimbing mengarahkan umat ke jalan yang diamanahkan oleh Allah sendiri. Melalui kesempatan ini saya ingin berpesan kepada Badan Pekerja Klasis yang baru agar mari bersama-sama bergandingan tangan untuk membangun Kabupaten Teluk Bintuni sesuai peran kita masing-masing. Kami berharap agar hubungan baik yang telah dibangun oleh badan yang lama agar terus dijaga bersama dengan tetap bersinergi baik sehingga berbagai program kerja dan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan sukses dalam melayani umat. Sementara itu, anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 5, Pendeta Pubelius Manuaron, di kesempatan yang sama mengingatkan para pejabat yang baru untuk tetap rendah hati. Pasalnya, Pendeta Manuaron menjelaskan bahwa para pelayan yang dipercaya menduduki jabatan di struktur Badan Pekerja Klasis bukanlah pemimpin, melainkan pelayan. Untuk itu, Pendeta Manuaron berpesan, sebagaimana komitmen dalam pengakuan yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan, maka pelayanan yang dilakukan harus merata kepada seluruh umat. Dalam kaitan dengan para pekerja baru, Badan Pekerja Klasis yang terpilih Klasis Bintuni periode 2022-2027. Amanat dalam pelantikan sudah jelas. Kita ini Yesus sudah berucap. Yesus bilang, aku memberikan kepada kamu teladan. Teladan apa yang Yesus harap untuk kita? Itu teladan merendahkan diri. Teladan untuk menjaga dan memelihara umat ini, para pelayan yang ada dalam wilayah pelayanan pastoral Klasis itu. Merendahkan diri itu seperti Yesus, supaya semua orang melayani. Karena kita ini bukan pemimpin, tapi pelayan.
Badan Pekerja Klasis GKI Bintuni periode 2022-2027 yang dilantik yakni Pendeta Ferdinand Tulus sebagai Ketua, Penatua Jen Fimbai sebagai Wakil Ketua, Pendeta Yohanes Lanta sebagai Sekretaris, Penatua Wempi Homer sebagai Wakil Sekretaris, dan Syamas Inseren Sawor sebagai Bendahara. Selain badan inti dilantik pula 4 orang yang untuk menduduki jabatan anggota BPK lingkungan 1 hingga 7, serta 4 orang untuk mengisi jabatan struktural di Badan Pengelolaan Perbendaharaan Gereja Klasis GKI Bintuni. Perlu diketahui pelantikan Badan Pekerja Klasis GKI Bintuni periode 2022-2027 yang digelar kemarin menjadi akhir dari seluruh rangkaian event 5 tahunan yang sudah berlangsung sejak tanggal 18 Oktober lalu. Setelah sidang klasis ke-13 ditutup secara resmi, panitia sidang klasis ke-13 menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan sidang klasis ke-14 tahun 2027 kepada Jemaat GKI Elgenda Al-Babo yang terpilih sebagai tuan rumah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata VRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, peringatan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW jatuh pada 17 Rabiul Awal 1444 Hijriah tahun 2022 berlangsung Minggu 23 Oktober 2022 di Masjid Riwatnul Bahri, Fasarkan TNI Angkatan Laut. Di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, umat Islam selalu merayakannya dengan berbagai cara, tradisi, serta kegiatan. Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini, umat Islam di Kabupaten Manokwari dilaksanakan di Masjid Ridwanul Bahri, Fasarkan TNI Angkatan Laut pada Minggu 23 Oktober 2022 kemarin. Perayaan Maulid Nabi dilakukan dengan melantunkan salawat dan syair-syair pujian serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Rasulullah SAW oleh para jemaah, dan tidak lupa juga ceramah agama. Dalam tausiah, Kiai Haji Abdul Qolik Bukhari mengatakan, melalui peringatan Nabi Muhammad SAW, jemaah yang hadir diharapkan dapat meneladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang tidak melupakan sejarah tentang Nabi yang sudah membawa agama Muslim di tengah-tengah umatnya. Kita niatkan mengagungkan peringatan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan meneladani akhlak daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya selanjutnya untuk meneladani mana yang harus diteladani sebentar. Yang kedua, kita niat membuka sejarah supaya kita tahu sejarah tentang baginda Nabi secara tuntas, tapi pagi ini kapan secara tuntas. Sementara itu, Ketua Masjid Ridwanul Bahri, Muhammad Taufik mengatakan, peringatan Maulid Nabi bersama seluruh umat Muslim yang berada di Manokwari menjadi momen berkumpulnya seluruh ormas dan perwakilan masjid dalam menjalani tali silaturahmi kepada sesama umat Muslim di Manokwari. Tujuannya pertama memang kita silaturahmi bersama kepada seluruh umat yang ada di Manokwari, dan ini kan kumpul daripada ormas-ormas Islam, Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Manokwari ini. Jadi ini apa dilaksanakan di sini, ini ada berapa organisasi Muslim yang tergabung semua kira-kira? Hampir semua ormas Islam dan ormas kemasyarakatan hadir. Ada MUI, ada Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Manokwari ini, terus masjid-masjid yang ada di Manokwari ini, semua tergabung dalam kegiatan ini. Turut hadir Ketua MUI Kabupaten Manokwari, Kafasarkan TNI Angkatan Laut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, dan Ormas Islam di Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 24 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.